Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada yang bertanya tentang agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah satu pertanyaan yang sangat penting sekali ya, karena doa ini adalah senjata kita, senjata kaum muslimin. Ya. Dan doa ini adalah satu cara di mana kita mendapatkan pertolongan, perlindungan, kemudahan, kelancaran dari segala urusan-urusan kita. Dan doa juga cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah sebagai bagian dari zikrullah, cara kita untuk mengingat Allah, cara kita butuh Allah, cara kita menyadari diri kita bahwa kita ini adalah dhaif, lemah ya. Nah, jadi ketika ada yang bertanya bagaimana supaya doa kita itu cepat diijabah oleh Allah, ya, Nabi pernah pesan seperti ini dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat At-Tirmidzi, ya, bahwa alal ardi muslimun yad'allahu ta'ala bita'watin illa atahu Allahu iyah. Jadi kata Nabi, tidaklah seorang muslimah berdoa dengan satu doa, melainkan Allah pasti akan kabulkan doanya. Allah akan ijabah doanya. Ya. Ada pengabulan yang berupa isi dari doa itu langsung dikabulkan. Ada yang awsarafa ya anhu minasu'i mislaha. Jadi pengabulannya ada yang kemudian dihindarkan dari keburukan, mara bahaya, musibah, penyakit. Itu juga dikabulkan juga berarti doa kita. Jadi dikabulkannya itu karena Allah yang maha tahu segala urusan dan apa yang terjadi dan akan terjadi kepada kita dan keluarga kita. Jadi dikabulkannya itu minimal dalam bentuk dua, sahabat. Satu, kita berdoa A dikasih A. Yang kedua, kita minta A oleh Allah dihindarkan dari musibah-musibah, dihindarkan dari keburukan, mara bahaya. Anggaplah itu B misalnya. Sehingga kita aman. Jadi Allah yang tahu prioritas mana yang akan dikabulkan dulu. Jadi yang jelas dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi Allah menghindarkan dari kejelekan, keburukan yang sebanding dengan doanya itu. Cuman di situ ada syarat ya. Jadi kalau dalam adab-adab berdoa kan memang satu, kita harus memuji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Memuji Allah. Ya, otomatis kalau kemudian kita puji Allah, Allah akan senang. Kita puji Allah, berarti menunjukkan kita dekat dengan Allah. Ya kan? Kita puji Allah, kita menunjukkan dekat sama Allah. Kalau ada orang yang mencaci Allah, berarti dia jauh. Artinya hatinya nggak suka dengan Allah. Tapi kalau memuji Allah, hatinya cinta, hatinya suka. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi. Nah itu kan, solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang paling pendek. Yang lainnya yang panjang boleh. Nah, setelah kemudian bersolawat, lalu meminta doa, mohon kepada Allah, hatinya merasa butuh, merasa perlu, ya, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, merasa lemah, itu perlu itu diwujudkan itu. Merasa bahwa semua yang terjadi ini adalah atas izin Allah, ya, seperti itu. Ya, jadi itu merasa itu adalah amalan hati dan juga amalan pikiran, ya. Jadi dan kita juga merasa bahwa ikhtiar kita itu tidak berguna, tidak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah. Tapi tetap ikhtiar, tetap usaha, tetapi jangan sampai ketika kita berdoa bahwa ikhtiar kita itu menjadikan kita
pasti berhasil. Jangan, ya jangan. Jadi kita merasa bahwa ya Allah, ikhtiar saya ini adalah upaya saya untuk mendekatkan kepada Engkau, upaya untuk bisa meraih keridhaan-Mu. Maka mudahkan, lancarkan, dan juga kabulkan doa saya. Nah ini seperti itu. Jadi itu amalan hati dan pikiran kita yang harus benar-benar kita upayakan. Kemudian juga jangan suudzon kepada Allah bahwa doa kita nggak dikabul-kabulkan. Itu juga termasuk pikiran dan hati kita harus kita ini. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, dan seterusnya. Kalau ternyata belum, jangan merasa doanya belum dikabulkan. Terus saja memohon kepada Allah. Karena bisa jadi tadi kita banyak dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang buruk yang sebenarnya bisa jadi menimpa kita itu. Gitu. Karena memang salah satu fungsi doa adalah menjadikan atau menghindarkan kita dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Nah ini. Nah, kemudian juga Rasulullah berpesan, ya, berpesan malam yada'u bi'ithmin, dan dia tidak berdoa yang mengandung dosa, ya. Jadi dia tidak berdoa yang mengandung dosa, atau dia tidak melakukan dosa. Dia doa kepada Allah, ya Allah, kabulkan ini, minta ini itu. Tapi yang dilakukan dosa setelahnya, melakukan maksiat. Ini juga nggak bisa. Jadi bisa dalam konteks doanya itu sesuatu yang dosa, misalnya doanya ya Allah, hilangkan kenikmatan itu darinya. Doanya sudah mengandung kedengkian. Ya Allah, hancurkan usahanya misalnya gitu. Jadi doanya saja sudah mengandung kedengkian kepada saudaranya, ya ini dosa sudah. Yang kedua adalah doanya itu setelah melakukan doa atau berdoa itu tidak melakukan dosa, atau mengupayakan tidak melakukan dosa, sehingga dia banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau sudah mohon ampun kepada Allah, Allah akan senang, Allah akan ridha, ya. Nah ini. Kemudian juga qati'atir rahim, dan tidak memutus silaturahim. Artinya doa yang kita lantunkan, kita bacakan, kita minta kepada Allah itu, satu, tidak mengandung unsur pecahnya silaturahim. Yang kedua adalah tidak dia sendiri tidak melakukan tidak memutuskan silaturahim. Nah ini. Jadi ada orang yang doa tapi senangnya memutuskan silaturahim, ya otomatis gimana mau dikabulkan kalau seperti itu? Karena orang kalau memutuskan silaturahim selalu ada kebencian, kemarahan, susah untuk memaafkan. Ya, beda kalau dia yang statusnya dibenci, tidak disukai, padahal dia sudah memaafkan, dia sudah ridho, ya sudah, nggak apa-apa. Nah ini seperti itu. Oke. Kemudian bakal rajulun minal qaumi idza nuqsiru idzan nuqsiru. Nah ini kemudian dikatakan juga, lalu seorang mengatakan, kalau begitu kita akan memperbanyak doa. Dia mengatakan Allah lebih banyak memberi daripada apa yang kalian minta. Jadi Rasulullah mengingatkan ya bahwa Allahu Akbar, bahwa Allah itu sebenarnya banyak memberi gitu, daripada yang kita minta. Jadi doa kita ini sebenarnya sedikit gitu. Jadi ini kalimat sindiran juga ya, bahwa gitu sebenarnya itu sekalipun kita doa sampai sholat 5 waktu, kadang-kadang sholat waktu kita juga berdoa ya mungkin ya sampai sholat 5 waktu, itu sebenarnya itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kecepatan Allah memberikan sesuatu yang tanpa diminta pun dikasih. Misalnya apa? Untuk oksigen misalnya, terus paru-paru kita sehat, kita nafas nggak sesak, kita jalan kaki juga kakinya masih kuat, kemudian mata memandang, ya, kulit bisa meraba. Setiap waktu kita butuhkan itu, ya. Kemudian telinga bisa mendengar, setiap waktu kita bisa mendengar, ya, nggak pakai ada otomatis berhenti dulu. Jantung juga itu otomatis putar. Itu sebenarnya sudah pemberian Allah semua itu, yang nggak usah diminta pun Allah kasih secara otomatis, gitu. Ya itu yang nggak disadari gitu.
Nah, makanya hal-hal yang nggak disadari ini kadang-kadang dianggap nggak ada, kadang-kadang dianggap remeh. Inilah kita ini. Nah, ini memang sering lalai gitu ya, sering. Jadi sebenarnya Allah itu memberi begitu banyak, dan sebenarnya doa kita itu sebenarnya nggak berapa banyak, nggak berapa sering. Ya, jadi itu masih sedikit kata Rasulullah. Jadi sekalipun kita banyak, sekalipun setiap 5 menit kita berdoa, setiap 10 menit kita berdoa misalnya, itu sebenarnya nggak seberapa. Padahal setiap Allah memberinya itu setiap detik. Bahkan mungkin kalau ada ukuran yang lebih dari detik, ya lebih kecil daripada detik, itu Allah cepat memberi dengan kasih sayangnya, gitu ya. Ini sudah agak bising karena sedang dibersihkan di Masjidil Haram ya. Oke, saya cukupkan. Mudah-mudahan doa kita segera dikabulkan oleh Allah. Kita dihindarkan dari musibah juga, dihindarkan dari penyakit juga, dan urusan-urusan kita, urusan dunia akhirat kita diberikan kelancaran. Yang teman-teman yang sedang usaha, terus semangat, terus berdoa, terus ikhtiar, mohon kepada Allah agar dilancarkan dan diberikan keberkahan dari setiap usahanya ya. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.